Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu berharap kepada saudara-saudaraku, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan semua hajat-hajatnya, semua rezekinya berlimpah barokah, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, mohon maaf apabila untuk kali ini saya berbicara kondisi perpolitikan yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Bukan berarti ya saya sok tahu apalagi sok pinter tentang dunia perpolitikan. Orang saya sendiri itu orang awam, sekolah SD aja nggak tamat, mana tahu mana paham lah ya masalah perpolitikan di negeri kita ini yang sebenarnya terjadi ya. Toh semuanya itu kan kebanyakan juga itu dari kita melihat itu ya, membaca, menyimak ya berita-berita di media itu, baik itu media massa atau media lewat dunia maya ya. Jadi bukan karena saya sok pinter, bukan ya, atau saya berbicara tentang kondisi negeri ini kemudian saya ini seperti menjadi pembela ya, umpamanya bagi Pak Jokowi atau bagi seseorang atau golongan, itu juga tidak. Saya berbicara hari ini ya tentang kondisi yang saya pahami, yang saya simak, yang saya perhatikan, itu tidak lebih ya hanya karena kecintaan saya terhadap NKRI ini ya. Jadi saya berbicara bukan atas nama yang lain, tetapi atas nama saya cinta terhadap NKRI ini, dan saya selalu juga ya cinta ya, selalu juga berharap bahwa negeri yang kita cintai bersama ini selalu dalam keadaan tentram, damai, dan jauh daripada kegaduhan yang membuat kacau, yang membuat semrawutnya negeri ini. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita semua ya menyaksikan, mendengar ya bahwa pada hari ini saya katakan negeri ini tiba-tiba menjadi gaduh ya, menjadi gaduh. Oleh sebab apa? Oleh sebab adanya seseorang yang bernama Bambang Menteri dengan semangatnya ya, seolah-olah ini beliau itu sangat yakin bahwa ini adalah benar. Apa yang disampaikan, apa yang dituduhkan oleh Bambang Menteri ke Pak Jokowi ini bahwa itu semua yang benar. Sampai beliau dengan semangatnya ya bertaruh nyawa, kalau itu tidak benar ya apa yang dia sampaikan, maksudnya itu saya siap ditembak. Ya nggak mungkin ya, sekalipun itu Bambang Menteri itu bohong, kemudian ada yang bisa nembak kepala itu ya, karena negara kita ini negara hukum. Jadi kalau yang bersumpah itu ya sewajarnya sajalah ya, sewajarnya saja gitu loh. Kalau dituntut secara hukum, nah itu baru ya omongan yang pas itu. Kalau siap saya ditembak kepalanya, nah siapa yang mau nembak ya? Karena itu pun pelanggaran, main hakim sendiri namanya itu. Itu perlu dipahami juga oleh Bambang Menteri ya.
Lah, dari sinilah itu kegaduhan yang timbul, yang akhirnya sangat meluas itu ya, sangat luas pengaruhnya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Apalagi setelahnya si Bambang Tri ini diundang ya oleh Suginur, kemudian diwawancara oleh Suginur, yang isinya saya kira ya tidaklah bagaimana meredam ya kondisi ini, bahkan digoreng gitu ya si Bambang Tri itu ya. Dan saya kira Suginur juga bukan dalam meliti kebenaran yang benar ya memanggil Bambang Tri, tetapi menggoreng ya persoalan itu ya, seolah ini disajikan untuk supaya masyarakat kita juga yakin dan membenarkan apa yang disampaikan Bambang Tri. Ini nggak benar ini ya. Apalagi setelah itu Suginur mengajak Bambang Tri untuk melakukan mubahalah. Nah ini ya, karena mubahalah itu bagi pandangan sebagian orang adalah suatu kebenaran yang nyata. Artinya siapapun yang berani mubahalah berarti pasti benar yang sempurna itu. Padahal kita juga paham ya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ya, tuduhan-tuduhan Bambang Tri kepada Bapak Jokowi ini kan belum ada kepastian hukum ya, belum ada kepastian benar atau salahnya. Tetapi dengan adanya mubahalah itulah ya, seolah-olah ya, seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini dipandang ya adalah sesuatu kebenaran yang nyata. Nah ini ya. Nah, kalau menurut saya orang yang mubahalah terhadap hal-hal atau persoalan-persoalan yang belum tentu benarnya ya, apalagi sampai membawa ayat suci ya, kitab suci untuk menjadi medianya, ini apakah itu bukan penistaan agama namanya? Penistaan kitab suci namanya. Iya kan belum tentu benarnya. Ya, belum ada keputusan sidang, belum itu kan. Nah, kemudian yang membenarkan juga kan hanya diri ya Bambang Tri dan sekelompoknya saja kan. Nah ini kan ya, padahal kan kebenaran itu kan bukan atas dasar kelompok. Kebenaran itu ya atas dasar ya petunjuk agama, itu atas dasar petunjuk undang-undang, itu baru kebenaran. Ini kan belum apa-apa. Nah, makanya dalam konten kemarin, karena saya menilai bahwa apa yang dilakukan keduanya ini sudah merupakan ya bibit kegaduhan ya bagi negeri kita ini. Makanya saya minta kepada Bapak aparat hukum untuk menindak tegas ini keduanya ya, sebelum persoalan ini sangat meluas ya tanpa batas. Ini pun ya saya kira ya yang dilakukan oleh Bambang Tri ini sudah sangat berpengaruh bagi kondisi negeri kita ini ya, terutama ini nama baik Bapak Jokowi ya, juga nama baik bangsa kita. Nah kenapa? Ya karena sekalipun ini yang ditembak itu atas nama pribadi Pak Jokowi sekalipun, kita kan sudah tahu ya, maklumi bahwa Pak Jokowi sekarang itu kan menjadi kepala negara dan menjadi presiden bagi negara kita. Yang otomatis ini sangat berpengaruh sekali ya kepada kondisi bangsa kita ya. Dengan sebegitu bisa menjadi buruk nilai citra kita ya. Dan timbulnya bisa saja ini antara pendukung ya keduanya ini di bawah terjadi persenggolan ya, sehingga terpecah belah ini kesatuan persatuan. Belum lagi ya negara yang lain itu kan, saya kira persoalan ini sudah juga ya didengar oleh negara-negara lain. Ya Allah, malunya kita ya, kita ikut malu ya. Meskipun ini belum ada kepastian, tapi sudah pengaruhnya itu menebar kemana-mana. Nah ini ya yang saya sampaikan pada aparat hukum untuk menindak tegas dan memeriksa keduanya ini ya, agar bisa ya artinya keliaran yang
yang tanpa batas itu ya, peliharaan yang brutal itu sedikit direndahkan ya. Nah, kemudian ditambah lagi itu si Bambang itu dipanggil oleh Refli Harun yang katanya ini ahli hukum tata negara itu ya. Hak beliau ya untuk mengundang siapapun untuk mengorek informasi ya. Tetapi saya kira tidak beda antara Suginur mengundang Bambang Tri dan juga Refli Harun mengundang Bambang Tri. Maksud yang tidak beda itu tidak bagaimana meneliti kebenaran yang benar, akan tetapi seolah-olah juga ini Bapak Refli itu ya hanya untuk meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini ada kebenaran yang kuat itu ya, ada kebenaran yang kuat. Nah, ini nggak bagus. Bahkan saya sejujurnya ini ya, tanda tanya itu. Kok sosok ya maaf ini ya, Bapak Refli ya, sekelas Bapak Refli itu kok bisa ya itu artinya memanggil ya, mengundang ya seseorang yang punya apa namanya itu pandangan yang belum tentu benarnya ya, belum tentu benar, dan sangat berdampak ini tentunya ya, menyangkut kepentingan atau kehormatan seorang nomor satu ya, juga kehormatan bangsa kita ini ya. Ini patut ya, saya sebagai orang bodoh itu artinya pantas ya tanda tanya ini kok yang dikorek itu kok ya, kenapa yang memberikan juga penjelasan keterangan ya, keterangan yang notabene itu juga apa namanya itu memberikan informasi yang tidak beda tentang Pak Jokowi ya, teman Pak Jokowi misalkan itu yang tahu kebenaran nyatanya di lapangan, atau keluarganya Pak Jokowi misalkan nggak diundang ini kan. Nah ini di sini ya kita tanda tanya itu. Pengaruh yang sangat kuat juga ini, Masya Allah, saya melihat ya di dunia maya ini ya, ada beberapa YouTube itu yang menampilkan dengan judul-judul yang sangat bombastis, yang sangat vulgar sekali beritanya itu ya, sehingga kita penasaran itu ya, penasaran untuk membuka ya, ternyata luar biasa ini ya, luar biasa ya. Para komentator ini ya, netizen ini ya, oleh karena ini digiring ya pada judul, entah itu channelnya itu channel siapa yang ditampilkan itu kan, di situ hanya gambar ya, seolah Pak Jokowi ini dalam keadaan sangat nista, buruk, hina dan lain sebagainya lah. Kemudian dikuatkan oleh komentar-komentar yang saya kira kok ake podoe gitu loh ya. Jangan-jangan ini beberapa orang saja gitu ya yang memberikan komentar itu, yang menghina, mencaci ya, yang menjadi hakim bagi Pak Jokowi ya, yang memfitnah iya, yang meleceh ya, Masya Allah banyak sekali ya, kita ngeri gitu ya. Nah ini channel yang seperti ini bukan hanya satu ya, saya perhatikan itu dan saya simpulkan itu ya, saya curiga ini jangan-jangan ya mereka itu ya yang suka berkoar-koar nyata itu, yang nampakkan wajahnya tetapi dalam YouTube yang memojokkan dan meleceh ya, alias hoax ini ditampilkan tanpa dia menampakkan dirinya, tetapi hanya berita-beritanya yang mengiring orang lain ya, menjadikan pandangan yang amat sangat hina, buruk, rendah dengan Bapak Presiden kita yang secara tidak langsung ini luar biasa kok, aneh ya, bangsa kita kok ya menghujat, menghina, meremehkan ya
Bapak Presiden kita sendiri, padahal mereka juga saya kira ikut menikmati hasil karya daripada Bapak negara kita ya. Ini disinilah tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali ini akibat pengaruh daripada apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang mestinya ya, kalau kita merasa punya kemampuan, punya kelebihan, punya kepintaran, punya ilmu ya, apalagi yang bergelar profesor doktor gitu loh. Yang mestinya itu ya bukan hanya ya menyampaikan sikap nyinyir saja ya, atau hanya mencari kesalahan-kesalahan pemerintahan yang sekarang saja ya. Mestinya tidak seperti itu, tapi memberikan solusi terbaik gitu loh. Untuk bagaimana ini ya kerja pemerintah itu benar-benar untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau memang itu dipandang ya bahwa pemerintahan sekarang itu kurang bagus, ya ayolah kita menyampaikan pendapat karyanya itu ya untuk masyarakat kita. Tetapi tentu saja di sini ya kita bukan berarti kebebasan itu apa-apa. Semuanya kalau tanpa dibatasi etika, adab, akhlak, maka semuanya itu akan kacau balau. Jadi meskipun ini ya pemerintah kita memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya, tapi bukan berarti seluas-luasnya itu tanpa batas. Ya, kita manusia tentu saja itu kan sudah terikat oleh aturan ya bagaimana bersikap dan berbuat ya. Tidak semena-mena, apalagi yang sudah mendapatkan pendidikan setingkat profesor, doktor, ya S1, S2 dan sebagainya. Lah itu bagaimana ya kalau kita hanya ya kerjanya itu nyinyir, mencari kesalahan-kesalahan ya. Tidaklah kita pungkiri ya bahwa semua kepala negara atau siapapun itu ya pastilah ya di samping kelebihan ada juga kelemahan ya. Tetapi kita juga mestinya itu tidaklah kita pungkiri ya bahwa pemerintahan sekarang itu ya menurut saya ini ya sudah bagus untuk bagaimana melayani rakyat ini ya. Adapun yang banyak sekali itu ya berita-berita atau banyak sekali itu pandangan-pandangan yang sifatnya menghina, nyinyir dan sebagainya itu ya menyudutkan pemerintah sekarang itu ya. Itu ya bisa benar juga bisa salah, tetapi mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan. Ya Allah, ikut-ikut nih darimu wahai orang berpendidikan ini ya, karena lisanmu ini ya, karena akal pikiranmu ini ya yang terkadang itu tidak terkontrol oleh etika moral ya, apalagi berdasar atas dasar kebencian ya, berdasar atas kedengkian ya, maka apa yang disampaikan oleh sampean sebagai orang yang berpendidikan itu akhirnya ditiru ya oleh kalangan awam, oleh yang di bawah. Itu terjadilah perbenturan ini luar biasa. Hati-hati sampean ya, orang berpendidikan kok kerjanya cuman nyinyir dan mencari kesalahan. Kalau saya nggak tahu, kalau saya yang nggak pernah makan bangku sekolah SD aja nggak tamat. Tapi apakah iya itu loh, waktu kuliahnya itu ya ada jurusan macam begitu? Nggak ada saya kira. Apa ada gitu ya? Iya, di fakultasnya itu atau saat kuliah itu dididik untuk menjadi orang yang rendah, yang hina ya. Ya, bagi saya orang rendah hina dimaksud itu orang suka nyinyir itu kan sama dengan orang yang kurang waras akalnya atau orang yang hina, rendah lah kalau hanya nyinyir tingkat kualitasnya, sumber dayanya itu kan. Nah, janganlah seperti itu, karena selama dalam jiwa ya, ada hati, akal, pikiran sampean itu masih ada kebencian terhadap seseorang atau terhadap golongan ya, apapun yang dilakukan sampean, meskipun itu sampean itu bertitel profesor, doktor ya, atau lebih daripada profesor sekalipun,
yang akan ya keluar dari sikap atau lisan sampean itu ya tanpa disadari bisa saja itu ya lebih bagus daripada anak-anak PAUD ya. Ya karena apa? Karena muatannya dia dalam ucapan tindakannya itu bisa saja itu mengandung polusi, itu, mengandung polusi ya, mengandung bibit-bibit perpecahan bagi bangsa kita ya. Dari situ saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan ya, karena saya cinta NKRI, karena saya cinta juga perdamaian, ketentraman, maka dari sinilah saya ingin bicara ya bagaimanapun juga Bapak Jokowi yang meskipun ya beliau ini sedang kerja keras bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya ya dari berbagai sisi, tentu saja ya sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan, tapi bukan berarti kekurangan itu kemudian kita hantam, kita jadikan alat untuk menghina, merecehkan, menghujat atau bahkan menuduh secara membabi buta ya. Apalagi yang disampaikan oleh Bambang Tri ini bahwa Bapak Jokowi itu tidak pernah kuliah, Bapak Jokowi ini tidak ijazah SMA palsu, Bapak Jokowi itu keturunan PKI, bahwa Bapak Jokowi itu ya tidak beragama Islam karena sudah pernah dibaptis, bahkan ijazah Pak Jokowi dari SMA, SMP, SD-nya itu juga dipersoalkan, diragukan kebenarannya. Ini luar biasa ya yang dituduhkan meskipun Pak Jokowi, tapi Bapak Jokowi itu menjadi sekarang ini sudah menjadi presiden kita yang mestinya kita hargai apa yang beliau sampaikan, apa yang dikerjakan ya kan sudah panjang sejarahnya itu dari gubernur Solo 2 periode, kemudian gubernur DKI, kemudian juga menjadi presiden juga beliau itu. Kenapa kok dimulaikan baru sekarang? Nah saya juga dalam konten kemarin itu menyampaikan ya mencurigai bahwa ini jangan-jangan Bambang Tri ini hanya menjadi alat kepentingan bagi orang belakang yang ambisi kekuasaan, tetapi dengan cara-cara yang tidak bagus, nggak gentle ya, nggak elegan ya. Kita banyak sejarah yang bisa kita pelajari dari ya dulu juga pernah terjadi ada orang dengan kuasa tetapi dengan jalan menjegal lawan dengan cara-cara yang tidak bagus. Lah hari ini mungkin juga ini terjadi yang demikian. Jadi kalau semisalnya itu bukan hanya saya tapi banyak orang yang mencurigai bahwa Bambang Tri ini hanya dijadikan alat oleh segolongan atau seseorang yang punya kepentingan ya menuruti ya kemauan nafsunya untuk menjadi penguasa ya, untuk menjadi pemimpin negeri ini ya itu kalau ada semacam anggapan seperti itu juga ya wajar saja. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya sok pinter apalagi ya sok tahu segalanya, tetapi itulah refleksi pada terrefleksi ya dari apa yang terselip pada pikiran ya dalam jiwa saya untuk saya sampaikan. Kurang dan lebihnya tentu banyak kekurangannya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.